Saat makan, pria itu mengalami momen menakutkan. Lantai penjara tiba-tiba mengangkat tanpa aba-aba. Kejadian mendadak ini membuatnya ketakutan. Tiba-tiba muncul benda berbulu dari dalam tanah. Pria itu terkejut dan bingung seketika. Dengan hati berdebar, dia merasa seperti melihat hantu. Saat dia masih terkejut dan kaki gemetar. Namun, dia terkejut menemukan seseorang keluar dari dalam. Ternyata orang tua itu adalah tahanan di bawah. Dia menggali terowongan selama 5 tahun tanpa mengeluh. Tanpa disengaja, dia menggali hingga ke sel penjara Arthur. Mungkin ini semua adalah takdir yang telah ditetapkan. Orang tua itu bukan hanya menjadi penyelamat Arthur, tetapi juga membawakan kekayaan besar baginya. Kemudian, dengan antusias, orang tua itu mengundang Arthur untuk melihat selnya. Arthur yang kesepian selama 3 tahun akhirnya tidak lagi sendirian. Tidak perlu lagi menghitung batu di dinding dengan bosan. Tua akan memberikan semua pengetahuannya kepada mereka. Dia terkejut dan terpaku. Tempat ini seperti suite mewah. Tidak hanya ada kursi yang nyaman, juga berbagai macam buku yang berlimpah. Tanpa disadari, semua ini adalah harta tak ternilai. Semua adalah pengetahuan seumur hidup orang tua itu. Asalkan Arthur bersedia membantu orang tua menggali terowongan. Ketika orang tua itu masuk ke dalam sel, mengajarkan ekonomi, matematika, filsafat, dan lain-lain. Toh, tidak ada kerjaan juga. Arthur sangat ingin. Tanpa ragu, dia setuju. Tapi siapa yang tahu? Saat mereka hampir mulai bertindak, tiba-tiba mendengar suara langkah menakutkan penjaga penjara. Arthur seperti kelinci yang ketakutan. Dengan cepat seperti kilat, dia kembali ke selnya. Berusaha secepat mungkin sebelum penjaga penjara datang. Menyiapkan tong sampah dengan rapi. Pintu sel hanya dibuka 2 kali sehari. 1 kali untuk mengambil sampah. Yang lainnya untuk memberikan makan malam. Sementara waktu lainnya relatif aman. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu khawatir akan ketahuan. Kemudian orang tua itu memotong sehelai rambut. Dinyalakan dengan percikan api dari batu. Lalu menyalakan lilin. Kemudian mereka masuk ke terowongan sempit. Dan mulai melakukan pekerjaan penggalian yang sulit. Karena di ruang sempit di bawah, penggalian sangat tidak nyaman. Berdasarkan perkiraan progres saat ini, mungkin butuh sekitar 3 tahun 6 bulan lagi untuk mencapai permukaan tanah. Namun, saat istirahat hari ini, Arthur tanpa sengaja menemukan rahasia orang tua itu dalam buku. Ternyata dia pernah menjadi seorang prajurit. Arthur langsung bersemangat. Dia dengan tegas meminta orang tua itu untuk mengajarkan seni pedang kepadanya. Atau dia akan mogok dan tidak akan menggali lagi. Arthur hanya ingin keluar suatu hari nanti. Harus membalas dendam kepada orang jahat yang telah mencelakakan dirinya. Orang tua itu tanpa pilihan. Akhirnya dia diajarkan seni bela diri. Rahasianya adalah kecepatan adalah kunci dari segala ilmu bela diri. Harus bisa menyentuh tetesan air tanpa basah. Setelah pengajaran selesai, orang tua itu melanjutkan penggalian terowongan. Arthur dibiarkan berlatih sendirian. Setelah beberapa waktu latihan, orang tua itu melepas papan pintu dan membuatnya menjadi pedang kayu. Dengan penuh dedikasi mengajarkan seni pedang kepada Arthur. Setelah latihan selesai, Arthur masih harus melanjutkan belajar ekonomi. Dia belajar dengan tekun. Arthur menggali terowongan dengan gigih. Sambil belajar dengan tekun, bekerja dan belajar tanpa henti. Setelah 6 bulan usaha keras dan tekun, kemahiran pedang Arthur berkembang pesat. Orang tua itu segera kalah. Benar-benar bukan lawan Arthur. Saat malam, keduanya berbincang-bincang. Barulah Arthur menyadari, ternyata orang tua itu dulu sekretaris bangsawan Sparta. Konon majikannya meninggalkan kekayaan besar setelah meninggal. Napoleon memenjarakan orang tua itu untuk memaksa dia mengungkap lokasi harta karun. Hanya untuk memenjarakannya di sini untuk merenung. Yang tak terduga adalah, Arthur juga dipenjara di sini karena membantu Napoleon mengirim pesan. Malangnya, dia disalahkan dan dipenjarakan di sini. Dengan usaha keras mereka yang tak kenal lelah menggali setiap hari, cahaya kemenangan tampaknya sudah dekat. Saat orang tua itu sedang berusaha keras memahat batu, dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Dengan senang hati menemukan akar tanaman. Ini berarti mereka tidak jauh dari permukaan tanah. Keduanya sangat gembira. Arthur juga buru-buru kembali mengambil palu. Tak sabar menyaksikan momen keajaiban. Namun mereka belum sempat bersuka cita. Kejutan tiba-tiba datang tanpa diduga. Terowongan tiba-tiba berguncang hebat. Mendadak terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Terowongan runtuh dengan gemuruh. Mereka menguburkan orang tua itu hidup-hidup. Arthur kembali dengan gelisah. Dengan panik menggali